Kekalahan seorang Grandmaster Garry Kasparov melawan superkomputer IBM bernama Deep Blue. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat ya untuk partai pertandingannya. Garry Kasparov sendiri menggunakan bidak hitam, sedangkan Deep Blue menggunakan bidak putih. Oke, putih melangkahkan pion ke E4, hitam melangkahkan pion ke C6. Pertahanan karokan teman-teman. Putih melangkahkan pion ke D4, pion hitam langsung mengancam ke D5 teman-teman. Russian Karpov variation. Putih melangkahkan kuda ke C3, pion hitam makan, dibalas kuda makan pion, dan kuda hitam langsung ke D7 mengembangkan permainannya, sedangkan kuda putih ke G5 teman-teman. Dan pada posisi ini saya menyarankan untuk langsung mengusir teman-teman, karena dia sudah mengancam posisi F7 dan E6 teman-teman. Kalau misalnya kuda ke G5, saya menyarankan untuk menaikkan pion sesegera mungkin ke H6 untuk mengancam kuda, karena kalau misalnya berlama-lama bisa berbahaya teman-teman. Dan terbukti pada partai aslinya hitam lebih memilih menjalankan kuda ke F6, raja putih ke D3, pion ke E6, dan kuda putih ke F3. Nah, di sini baru hitam melangkahkan pion ke H6 mengancam kuda. Tapi kuda tidak mengundurkan serangan, dia makan pion hitam di E6. Pada partai aslinya menteri hitam ke E7 teman-teman. Dia tidak langsung makan dengan pion. Kalau misalnya dia makan, kita lihat teman-teman, dia makan langsung gajah putih ke G6, skak, raja hitam ke E7, menteri putih ke D3 untuk bersiap-siap menyerang raja hitam dari A3 teman-teman. Sedangkan raja juga terkunci oleh gajah putih, dan dalam keadaan ini posisi berbahaya teman-teman. Makanya kita memutuskan untuk melangkahkan menterinya ke E7 teman-teman. Putih tidak bisa langsung melangkahkan kuda ke C7 teman-teman, karena raja putih dalam posisi dipin oleh menteri hitam. Makanya putih langsung lakukan rokade pendek. Ketika putih melakukan rokade pendek, hitam terburu-buru teman-teman makan kuda dengan pion, karena sama aja langsung diskak oleh gajah putih teman-teman. Gimana misalnya teman-teman, analisa saya ya, analisa terbaik saya mungkin kuda hitam ke B6 teman-teman. Dia memberikan ruang kepada gajah untuk mengancam kuda putih, sekaligus menutup pergerakan dari benteng yang akan mengancam raja dan juga menteri hitam teman-teman. Menurut saya teman-teman ya, lebih baik, karena misalnya contoh, kalau misalnya kuda ke C5, menteri ke C7, kalau misalnya diskak bisa menutup itu teman-teman ya. Kalau misalnya putih mengandalkan serangan,
udah bisa ke D5 kuda hitam teman-teman, untuk melindungi gajah hitam yang ada di E7. Oke teman-teman, kita coba balikan sedikit. Kalau misalnya kuda putih makan gajah hitam, dimakan menteri. Kalau misalnya di skak, gajah hitam bisa menutup ke E6. Jadi pada posisi ini ada kesempatan untuk raja melakukan rokade panjang maupun rokade pendek teman-teman, untuk menghindari lajur E yang diancam oleh benteng. Tapi tidak teman-teman, pada partai aslinya kita lihat teman-teman, pada partai aslinya hitam terburu-buru makan kuda dengan pion, putih melangkahkan gajah ke G6 skak, raja pindah ke D8, hitam langsung membatasi pergerakan raja hitam, dan putih melangkahkan gajahnya ke F4 untuk membatasi diagonal hitam, dan gajah di G6 batasi diagonal putih ya teman-teman. Dan ini cukup berbahaya bagi hitam sendiri teman-teman. Dan pada posisi partai aslinya hitam melangkahkan pion ke B5, pion putih mengancam ke A4, gajah hitam naik ke B2, benteng pindah ke E1, kuda langsung mengancam gajah putih, gajah putih dalam posisi terancam, dan gajah putih memutuskan untuk mundur ke G3. Dan pada posisi ini raja pindah ke C8 teman-teman, pion putih makan pion hitam, dibalas makan kembali, dan pada posisi ini menteri putih naik ke D3 dan gajah hitam ke C6 untuk melindungi pion yang ada di B5 teman-teman, karena dalam posisi terancam oleh menteri putih yang ada di D3 teman-teman. Oke, dalam partai aslinya putih kembali melancarkan serangan, melangkahkan ke F5 teman-teman, dan pada posisi ini hitam memutuskan untuk mengorbankan menterinya teman-teman dengan makan. Oke, gimana teman-teman kalau misalnya menteri hitam ke D8, pion dimakan benteng, dan gajah hitam dalam keadaan terancam teman-teman, dia harus memutuskan kembali ke B7 karena terancam oleh benteng yang ada di E6 teman-teman. Karena pada posisi ini cukup berbahaya untuk hitam, makanya hitam lebih memilih untuk makan gajah hitam dan mengorbankan menterinya yang ada di E7. Menteri hitam dimakan, benteng dimakan, dan pion putih naik ke C4. Dan pada partai aslinya hitam menyerah teman-teman, karena hitam sudah kehilangan posisi dari yang paling strategis, yaitu posisi menteri teman-teman. Tapi menurut saya pada posisi ini hitam masih punya kesempatan teman-teman. Apa kesempatannya? Naikkan saja pion ke A6. Kalau misalnya dimakan balik, atau dimakan dengan pion saya teman-teman.
dan benteng harus makan ya teman-teman, karena Raja Putih juga dalam keadaan berbahaya. Dia tidak bisa kemana-mana karena tertutup oleh pion yang ada di lajur 2. Dia cuma bisa berada di lajur 1 teman-teman. Kalau misalnya dalam posisi ini benteng hitam dimakan, Gajah Putih makan, dan kalau misalnya dimakan, Kuda Putih mundur untuk menambah kekuatan, dan posisi Menteri Putih tidak bisa ke C5, C4, tidak bisa ke D4, dia cuma bisa ke A6 teman-teman. Kalau misalnya dia ke A6, contohnya kita lihat ini ya, kalau misalnya dia ke A6 tutup balik, dan kalau dia berencana ke petak B8 ada kuda teman-teman. Jadi pada posisi akhir tadi ya, hitam menyerah menurut saya masih ada jalan ya, dengan melangkahkan pion ke A6 teman-teman. Mungkin itu sekilas pembahasan dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka, like dan subscribe video ini. Terima kasih teman-teman.